26 Desember ini 41 tahun Slang. Alhamdulillah kita masih kreatif, masih berkarya, dan hari ini bersejarah juga karena kita pertama kali ngeluarin vinyl ya. Dulu kecil kita dengerinnya pakai vinyl, cuman begitu kita remaja, vinyl punah, Kaset. kita dengerin dengan kaset, belajar musik pakai kaset. Lalu kaset punah pindah ke CD, lalu CD sedikit, makin sedikit ke digital. Tapi akhirnya kita balik lagi putarannya itu ke vinyl, dan ini pertama kali rilis. Sebenarnya album ini album joget, album ke-25 Slang. Udah rilis digital 9 lagu, tapi di vinyl ini ada 2 track baru yang tidak kita keluarin di digital. Jadi 2 lagu baru ini khusus memang hanya di vinyl. Jadi istilahnya fuck digital, this is analog. Jadi yang bisa menikmati hanya orang-orang yang memutar dengan vinyl. Mana itunya mana? Ini baru bisa di PO ya? Ya, PO. Harganya 499.000. Yes. Udah termasuk tax belum 12%? Ini kenal lah. Belum berarti. Tambah 12% Bang Levi. 12%. Dan di sini ada 11 lagu jadinya. Dan ada peringatan di ini. Tolong dibaca. Baca begini ya. Iya, pokoknya di sini ada himbauan bahwa lagu baru Slang yang ada di vinyl ini yang tidak kita edarkan di digital, untuk kita tidak sebarkan lewat sosial media atau digital dalam bentuk apapun gitu. Karena menghindari undang-undang ITE. Jadi kalau tiba-tiba ada yang beredar ada masalah, berarti yang menyebarkan ya, bukan kita yang membuatnya. Kira-kira gitu. Dan ya sekalian hari ini kita juga masih tahu tanggal 4 besok 4 Januari kita mau bikin acara pesta ulang tahunnya. Ulang tahunnya Slang kan hari ini 26 Desember. Tapi kita perayaannya, partinya tanggal 4 Januari, jadi 41/2025. Tanggal 4 bulan 1 nanti kita on stage-nya jam 20:25. Rencananya gitu, insya Allah ya. Semoga lancar persiapannya. Tapi yang seru adalah tahun ini kita bikin acara ulang tahunnya, bikin konser semua umur. Jadi dari sore kita udah buka pintu, karena di sore hari di abis asar itu kita ada kayak permainan pasar malam. Jadi kayak ada apa aja Bang? Tong setan, rumah hantu, terus apa sih itu yang kita melempar sesuatu, ntar kalau misalnya kita kena kita dapat boneka gitu. Permainan pasar malam lah. Komedi putar ada nggak sih? Ada komedi putar. Komedi putar, yang lala, ya itu lah yang lala. Jadi makanya kita bilang konser semua umur, karena kita mengharapkan semua maksudnya slankers atau yang suka sama slang datang bersama anak-anaknya, bawa aja, karena emang dari sore kita udah ada keseruan-keseruan seperti itu. Terus juga kita ngerasa bahwa terakhir fenomena penonton slang adalah bapak ibunya bawa anaknya, selalu pasti ada deh di konser slang. Jadi pikir wah ini kayak cocok juga kalau kita bikin acara ulang tahun, party ulang tahun, konsepnya pasar malam, karena pasar malam kita
ajangnya berkumpul liburannya keluarga gitu. Insya Allah. Featuring, oh ya ada featuring dengan Insya Allah kita featuring sama NDX. Terus dari siapa? Inkitaf, terus ada Phil Koplo. Pemilihan mereka aku nggak ngerti, cuman kalau pikir kalau ada Phil Koplo, kalau mau bikin party harus ada Phil Koplo tuh kayaknya pemilihan yang tepat gitu loh, karena mereka kan DJ yang pasang lagu seru-seru gitu kayak gila-gila gitu. Terus NDX, kita pernah collab sama NDX, mereka asik banget, maksudnya untuk pas duet rap gitu mereka cukup cepet. Kalau kita tantang jatuhi istilahnya kayak jamming gitu sama rapper, mereka bisa tulis lirik cepat gitu. Jadi NDX kita pilih juga karena mereka performnya asik dan penulisannya bagus. Inkitaf mewakili gen apa ya? Gen Z. Inkitaf yang mewakili Gen Z. Maksudnya dia banyak fansnya, jadi kita ajak. Semua cewek cakep di mataku. Iya gitu. Terus insya Allah sih ada surprise guest star yang akan naik satu persatu di panggungnya Slang nanti. Jadi memang mesti hadir sih, mesti nongol. Yang tadi gue bilang, clue-nya adalah ini konser semua umur dan konser keluarga. Jadi udah bisa di pre-order ya? Buat kapan rilis? Hah? Oh tanggal 4 ya? Tanggal 4 baru bisa didapatkan fisiknya. Tapi udah bisa PO sekarang ya? Oh tanggal 30, sorry. Tanggal 30 baru bisa PO. Nambahin buat yang konser ulang tahun 41, tiketnya ada di aplikasi BBO. Jadi kita install aplikasi BBO itu, nanti buka konser 41 Pasar Malam Slang itu, nanti di situ baru ada menu tiketnya, macam-macam ininya, kelasnya. Gitu. Silakan bertanya. Sudah? Oke, langsung. Ini makin silakan. Sebutkan nama. Ya. Jauh banget. Jauh banget. Ya kayak di Tria. Silakan loh. Oh iya. Kasih aja deh. Siapa yang nanya tadi? Bos. Ya. Selamat sore, Slang. Selamat Hari. buat Mas Dimin ya. Selamat nonton juga buat Slang. Ada pertanyaan. Mengapa baru sekarang rilis? Saya Jeko dari rostermax.com. Mengapa baru sekarang rilis vinyl dibanding dengan teman-teman media yang lain? Musiknya yang lainnya itu saya kira agak lambat ya. Dan juga dari sekian banyak katalog selain yang bagus-bagus album, mengapa yang dipilih album ini gitu? Apakah album yang lainnya menyusul atau gimana? Itu aja sih. Terima kasih. Monggo langsung. Kenapa baru? Karena memang dari dulu udah berapa tahun yang lalu sih ya mau bikin video tapi gagal terus. Pengennya memang album baru merilis fisik vinyl. Jadi album Joget ini dulu gitu. Iya, nanti ya kita lihat kalau orang suka dengan vinyl kita ya kita akan mundur ke 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 dan selanjutnya. Terlambat ya, ini anak vinyl. Terlambat? Enggak. Ya maksudnya enggak juga sih. Kita pikir kita memasyarakatkan dulu pendengar kita untuk apa ini apa
vinyl gitu. Apa kelebihan sebuah rekor musik album kalau dengernya lewat vinyl. Kita memasyarakatkan ini itu dulu buat pendengar kita dulu. Karena kayak gini siapa lagi yang membeli kan kalau kecuali yang kolektor atau slankers. Jadi slankersnya pendengarnya slang dulu, kita masyarakatkan dulu, kita kasih tahu bahwa ada bedanya gitu loh. Dan generasi player udah mulai ada benar apa lagi. Iya, player kan udah made in China banyak ya, jadi udah murah-murah dan aku rasa udah bukan barang mewah lagi. Pajaknya aja yang barang mewah. Kalau barangnya orang bisa denger, insya Allah ya. Dan aku juga makanya tadi ada 2 lagu yang kita sengaja nggak ada di digital. Dan udah lama juga sih, maksudnya begah. Karena istilahnya kita kalau bikin musik di share digital tuh rasanya berisik, ribut, cepet viral, cepet. Cuman kalau di vinyl kan rada repot ya. Mungkin kita bikin peringatan jangan disebar, biar kita aja yang denger gitu. Jadi lebih kita pengen punya vinyl, ada beberapa lagu yang intimate ya, sama penggemar kita, karena hanya bisa didengar kita aja gitu. Dan lirik-liriknya bisa kita diskusikan setelah kita dengar kita aja gitu. Jadi nggak hingar-bingar seperti di dunia digital. Cukup, ada lagi pertanyaan? Dua lagu lah, Silakan. Dua lagu lah, dua kali. Apa? Silakan. Tanya Pak, 2 lagu itu bisa dibocorin nggak? Judul lagunya dan tentang apa? Judul lagunya yang satu Jangan Pergi Dulu, yang satu lagi Lelucon Usang. Tentang apa? Baru gue bilang kita aja. Sorry? Klipnya dibikin kan? Itu baru. Ya. Mau dibikin ya? Salah satu dari 2 itu mau dibikin klipnya memang. Asik lagunya. Lanjut, ada yang mau nambahin pertanyaan? Pertanyaan mulai main. Sebetulnya kenaikan itu kenaikan dari 11 ke 12 kan? Nggak terlalu sih. Belum kan? Ya nggak tahu kan, kalau hal-hal lainnya ikut keangkat ya akhirnya mau nggak mau kita terpengaruh. Biasanya sih begitu ada kenaikan mulai itu satu-satu apalah makanan kayak pasar lah apa ya, akhirnya terpengaruh juga. Oke. Ini belum sih, udah ada ancang-ancang untuk nanti gimana ke depannya biar biaya walaupun kos produksi pasti naik gitu ya, tapi gimana caranya kayak ke teman-teman slackers tuh harga-harga merchandise atau lain sebagainya bisa tetap bersahabat gitu mungkin. Gimana caranya? Ya nggak usah bayar pajak kali. Iya, sebenarnya pemerintah harus milih ya barang mewah. Ada yang memang PPN 12% untuk barang mewah, harus dipikirin juga yang mana yang barang mewah. Kayak vinyl musik sebenarnya jangan ditaruh di barang mewah ya, karena itu kan tools ya, tools kayak gitar gitu kan. Itu kan alat orang, sama aja kayak cangkul. Kalau cangkul dikasih barang mewah kan kasihan petani gitu. Kalau gitar dikasih barang mewah juga kasihan sama Rido gitu. Jadi kalau HP dibilang barang mewah kasihan Gojek gitu kan. Kalau pulsa dibilang barang mewah kan kasihan wartawan buat nge-share berita. Jadi ya mesti bijak lah dalam memilih yang mana yang dinaikin, yang mana yang ini bukan barang mewah gitu. Oke, lanjut. Pertanyaannya makin lebar kayaknya, aduh. Main dialog. Insya Allah lengkap.
sekarang saya udah dalam proses apa namanya penyembuhan. Jadi udah mulai latihan fisik. Selain latihan gitarnya, latihan musiknya, saya juga latihan fisik. Jadi insya Allah tanggal 4 nanti insya Allah bisa siap full. Dan udah beberapa kali udah uji coba di beberapa show dan hasilnya oke. Nggak habis mainnya nggak terlalu pusing, nggak ini. Jadi aman, insya Allah aman. Minta doanya aja. Ya, amin, amin. Bismillah, sehat. Amin. Kayak Randy sendiri lebih berketat gak sih Mas mungkin? Ready. Ya, nggak ada sih kalau untuk nggak ada ini apa tadi kamu istilahnya pakem. nggak ada persyaratan khusus gitu ya. Paling kalau untuk saya sendiri jaga makan, istirahat cukup, ada beberapa yang nggak boleh sama dokter, itu harus dijaga. Itu aja sih, simple. Lanjut, yang lain, monggo. Sebentar ya, dekat dulu. Halo, selamat sore. Ku Bagas dari Hotcase Indonesia. Mungkin selain dari perilisan vinyl dan konser, ada nggak sih untuk mengeluarkan lagu atau yang lainnya gitu? Mengingat kan ini udah legend sekali, mungkin ada pembaruan dari ngeluarin album atau lagu. Lagu itu ada lagu. dalam vinyl itu. Di dalam vinyl ini ada 2 lagu baru yang hanya bisa didengarin di vinyl. Intinya itu. Lanjut yang tadi tengah, siapa tadi ya? Sorry Mas, bisa dibantu. Signing session tanggal setelah ulang tahun. Kan PO mulai 30. Dapat fisiknya tanggal 4. Setelah tanggal 4 kita akan ada Signing session. Tempatnya segera. Mungkin di komunitas vinyl ya. Ya bisa. Ada 2 tempat di Jakarta, kalau nggak di apa namanya? Blok M atau di Santa. Bukan di sana juga. Belum pernah kan? Maksud gue belum pernah kan? Karena mereka Di Bogor apa di Cimacan. Oke, selanjutnya ini mic-nya dari belakang, kalau ada mau tanya, monggo. Karena ini kan kolektor Kolektor, ya. cuma dicetak Berapa banyak? Nggak boleh dikasih tahu katanya. banyak. Banyak. Jadi ya cukup kita aja. Iya, iya. Dan aku ngeliat vinyl ini udah kayak kripto nggak sih? Jadi barang yang bisa naik terus harganya. Jadi banyak banget orang membeli ini untuk apa istilahnya? Investasi. Invest. Jadi hari ini kalian beli album Slang ini, besok habis, lusa udah bisa 2 kali lipat ya. Dan makin panjang umur album itu makin mahal. Apalagi kalau nggak pernah dicetak ulang ya. Oke, selanjutnya lagi. Vinyl itu pengen banget kita punya karya yang dibedakan dengan digital. Jadi pengen punya karya yang hanya ada di analog gitu. Dan jadi mainan baru gitu. Jadi wah, bikin lagu jadi semangat gitu. Anak-anak gue itu kalau gue kasih dengar vinyl itu melotot dengar sound. Dia pernah dengar satu lagu, misalnya anak gue pernah dengar satu lagu Pink Floyd gitu di handphone dia. Wah, lo pernah dengar nggak lagu Pink Floyd ini? Pernah. Terus aku kasih dengar lagu ini kan, tapi di vinyl beda lagi ekspresinya. Itu apa? Makanya gue bilang kita masih dalam taraf ke pendengar kita memasyarakatkan vinyl tuh bedanya apa kalau dengerin musiknya slang di vinyl atau dengerin musik di vinyl, karena kupingnya Gen Z atau anak-anak sekarang kuping handphone kan. Mereka pikir itu udah the best sound in the world gitu. Ternyata ada vinyl dan speaker keras. Dia melotot. Apa ini ya? Ada lagi? Selanjutnya
Kalau nggak ada kita tutup karena selain